Alhamdulillahirabbil alamin hamdan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan semuanya, dan spesial Ustaz Ahrul Razli yang sudah berkenan hadir di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita berkumpul di musola kita, tempat sehari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk sholat zuhur dan sholat asar. Semoga apa yang kita lakukan sampai ke hari ke-5 Ramadan semuanya dalam rangkaian bingkai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun aktivitas kebaikan kita yang kita kerjakan semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at maupun kita insyaallah umat-umat beliau di akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhirat nanti insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita akan memulai kajian rutin di bulan Ramadan yang kita beri judul kantin Ramadan. Kalau hari-hari biasa kan kalau kita lapar secara fisik kita ke kantin gitu, makan, minum. Nah, tapi di bulan Ramadan kalau kita lapar secara spiritual kita ke kantin juga. Tapi kajian rutin Ramadan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita buka kajian rutin kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawatul Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Arsan. Pada saudara Arsan akan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lagi, terima kasih kepada saudara Hasan atas pembacaan tilawah Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan membaca mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu peserta pengajian kajian rutin Ramadan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung hari ini, kita akan masuk ke agenda inti kita tentang pengajian kajian rutin kita yang pertama selama bulan Ramadan, karena kita ada empat kajian rutin setiap hari Kamis jam 9.00. Kita juga selain langsung juga lewat Zoom atau aplikasi Zoom, ada beberapa yang sudah bergabung. Kemudian nanti ke depan kita juga akan upload di akun YouTube. Kalau untuk teman-teman yang hari ini belum berkesempatan untuk hadir secara langsung di kajian rutin hari ini. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk kajian pertama kita mengangkat tema tentang keutamaan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrul Razi, LC MSOS IGR. Nama lengkap beliau. Alamat beliau ada di Gedung Menung Raja Basa. Kemudian riwayat pendidikan S1 Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian S2 UIN Raden Intan Lampung. Kemudian pekerjaan pengajar dan pengasuh pengajian. Keluarga 1 istri dengan 4 orang anak. Kepada Ustadz Fahrul Razi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma ba'du. Alhamdulillah, saya senang sekali, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang kedua kalinya pada bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan saya diminta untuk memberikan kajian atau mengisi di kantin ya, di keluarga besar Dinas Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Ini yang kedua kalinya. Saya bersyukur, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi keluarga besar di sini, baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tak luput kita teragungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Rasulullah, anak cucunya termasuk zuriyahnya hingga yaumil kiamah nanti, seluruh sahabat dan seluruh umatnya ya, kita termasuk juga hingga yaumil kiamah nanti. Tentunya kita yang merindukan syafaat Rasulullah, kita berusaha, jujur kita jauh dari Nabi ya, jamaah semua, letak geografisnya ini jauh banget gitu ya, melalui udara aja bisa 9 jaman kita baru sampai ke kota Mekah dan kota Madinah gitu ya. Terpaut waktu juga, Masya Allah, bukan waktu yang sebentar ya, lebih dari 14 abad gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya umat Islam di Indonesia ini hari demi hari makin kemari makin ramai syiar, makin ramai untuk sama-sama mempelajari tafakuh lah ya dalam agama gitu ya. Ini Masya Allah, patut disyukuri kita yang gak pernah lihat, jauh dari lokasi Nabi Muhammad SAW, tapi kita mau mensiarkan, menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Jadi ini sebagai bukti, mudah-mudahan itu tanda kita cinta kepada baginda Muhammad SAW, termasuk yang nanti kita rindukan adalah syafaat uzma dari Rasulullah SAW gitu ya. Mungkin nggak ada yang ingin tidak minum dari telaga Al-Kautsar yang dimiliki Rasulullah SAW. Ya man syaraba minha la yazma'u fihi abada ya. Jadi itu mungkin kisi clue bahwa seorang itu akan masuk surga Bapak ya, dan jemaah semua, saat kita diizinkan oleh Rasulullah SAW minum dari telaga Al-Kautsar. Kalau disebutkan man syariba minha walam yazma fi abada, maka hakikatnya itu tanda bahwa hamba ini akan masuk surga bidunil azab, tanpa ada azab gitu ya. Minum dari telaga Al-Kautsar, kemudian tidak mengalami sedikit pun selama-lamanya rasa haus dan dahaga gitu ya. Itu cluenya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, setiap detik di Ramadan itu penuh dengan keberkahan ya, bukan hanya jam, tapi setiap detik di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bapak, Ibu ngucapin subhanallah di bulan Ramadan itu, lompatan ganjarannya itu jauh, sangat jauh jika Bapak ucapkan itu di luar bulan Ramadan. Itu hanya satu kata ya, subhanallah gitu ya. Dan di antara dialog orang-orang surga, Abang Ustaz pernah ke surga gitu ya belum, tapi kami baca dari beberapa Rasulullah itu menunjukkan bahwa ada dialog yang satu hamba Allah di dalam surga mengalami penyesalan yang sangat dalam, pokoknya menyesal sekali gara-gara satu, Bapak, dia melihat saudaranya ini tingkatan surga ini jauh lebih tinggi, fasilitasnya jauh lebih banyak dibandingkan dia, karena dia sempat tidak mengucapkan subhanallah dalam satu waktu saja. Tidak mengucapkan kalimat subhanallah
tidak ditaksis, tidak dikhususkan di bulan Ramadan, tapi di seluruh waktu yang ada dan kita miliki itu. Dia menyesal karena pada waktu itu dia tidak mengucapkan subhanallah. Terpaut dari saudaranya yang mengucapkan kalimat tasbih gitu. Apalagi kita yang sekarang ini ada pada bulan yang kita ketahui banyak sekali keberkahan. Makna barokah itu kan ziyadah Bapak ya, Ibu semua, tumbuh, tambah, plus gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya cuan gitu ya, banyak cuannya gitu. Itu di bulan Ramadan ini lah. Disebut dengan Sayyidus Syuhur ya, nanti kita sedikit bahas hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan di Ramadan itu berbeda di sisi Allah dari segi memang Allah mengiming-imingi gitu ya. Ini Ustaz nih kerjaannya ngitung-ngitung pahala terus gitu ya. Ya bukan begitu, karena memang Allah sendiri mengiming-imingi hamba-hambanya itu saat bulan Ramadan itu melakukan banyak kebaikan gitu ya. Tadi sampai mana, kemana-mana saya bicaranya ya. Tadi baru kesalahan kepada Nabi, kemudian kita berharap kita dapat syafaat Rasulullah SAW, terlebih kita masuk pada bulan Ramadan ini. Keluarga besar dari Dinas, biasanya lupa, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada kesempatan kantin kajian rutin yang pertama saya diminta untuk mengisi keutamaan Ramadan. Yang pertama kita telah dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah hafal semua ya, bahwa dalam surah Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita hafal misalnya semuanya gitu. Allah langsung menggunakan kata panggilan ya, kalau di dalam anwa'un nida fil Quran, macam-macam panggilan di dalam Quran. Di antara panggilan mesra Allah kepada hamba-hambanya itu langsung menggunakan kata orang-orang yang beriman gitu ya. Tapi ini kan kalau kita orang Indonesia atau yang memang tidak mengalami proses belajar dzauqul lughatil arabiyyah, maka tidak ada bedanya dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya bunayya, ya ibna adam. Itu kan panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Qur'an min anwa'in nida, macam-macam dari panggilan. Nah, di antara panggilan cinta Allah itu kepada hambanya saat Allah itu memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini poin pertama gitu ya, dalam penjabaran dalil tentang disyariatkannya puasa gitu ya. Nah, saat orang-orang yang langsung mengalami turunnya wahyu di masa Rasulullah SAW, saat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu innahum yasta'iduna ala fi'lil awamir wa tarkil manhiyat gitu. Kalau mereka itu pada masanya wahyu itu turun, dia mendengar Allah itu mengatakan wahai orang-orang yang beriman,
maka sikap mereka sudah siap-siap, sudah siap siaga apa yang harus dilakukan bagi seorang hamba, gitu ya. Langsung fokus, ini apa nih, Allah mau memerintahkan apa, gitu ya. Ketika dipanggilnya ayyuhalladzina amanu, pikirannya itu langsung terfokus terhadap apa yang Allah wahyukan melalui Rasulullah SAW, gitu ya. Ternyata kutiba ay furido, gitu ya, diwajibkan alaikum, atas kalian, asyam, puasa, gitu ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, gitu ya. Sebagaimana ini telah diwajibkan ay furido alal aqwam al-qadimah, gitu ya. Puasa itu bukan ibadah yang baru dijalankan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Sejak lama sudah ada, gitu ya. Hanya saja berbeda dari segi tata caranya berbeda, gitu. Bahkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saja, puasa itu mengalami dua tata cara, gitu ya. Mulai dari kalau sahabat itu pas maghrib dia tertidur, belum sempat iftar maksudnya, datang waktu maghrib dia tidur, setelah bangun itu tidak boleh tidak boleh makan lagi sampai datang waktu maghrib, gitu. Di awal-awal seperti itu. Nanti baru ada perubahan hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad, gitu ya. Setelah itu baru syariat turun tentang para sahabat itu mengeluhkan, berat bagi kami sahabat itu jika luput dia berbuka karena tidur saat atau sebelum sholat maghrib tadi, tapi datang waktu maghrib dan tidak boleh lagi makan, berat bagi mereka. Diadukan kepada Rasulullah SAW, turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka boleh kembali makan sampai terangi ada hatta yatabayyanu al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Khaytul abyad itu benang putih. Maksudnya adalah dia boleh makan sampai munculnya waktu fajar. Itu periode puasa pada masa sahabat, apalagi umat-umat sebelum Rasulullah SAW, gitu ya. Dan ini menjadi takrim, kemuliaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan puasa Ramadan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kewajiban puasanya. Kemudian ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, satu-satunya ayat yang menyebutkan kata Ramadan, kemudian diturunkan di dalamnya Al-Quran, gitu ya. Dan itu menjadi keutamaan tersendiri. Saya kira sudah banyak ya yang menjelaskan makna ini. Nah, yang pertama dari hadis mungkin yang ingin saya bacakan sebelum ke Ramadan ya, sebelum ke Ramadan kita kan menjadi kebiasaan dari umat Islam, dan sekarang semarak bagus ya, di bulan Rajab, Sya'ban itu udah di tarhib lah ya, dikasih tahu biasanya para khatib, mu'alim gitu ya, dalam pengajian taklimnya dan yang lainnya itu 2 bulan lagi nih, 50 hari lagi puasa gitu ya, sudah disebut-sebutin gitu ya. Dan itu positif, bagus ya. Kita di bulan Rajab, cara kita mentarhib dengan doa,
ya kan? Berkah kami di Rajab dan di Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan, gitu ya. Nah, sebenarnya bulan Ramadan itu bukan lagi bulan latihan, hakikatnya begitu. Ramadan itu udah pertandingan gitu, sudah mulai pertandingan gitu ya. Persiapannya kapan Pak Ustadz? Persiapannya mulai dari Rajab, Sya'ban, gitu ya. Kalau ulama dulu mengatakan man lam yazra fi Rajabin wa lam yasqi fi Sya'bana fa kaifa huwa yuridu an tahsuda fi Ramadan, an tahsuda az-zar'a fi Ramadan. Itu perkataan para arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin jika seseorang yang tidak mau menanam di bulan Rajab, gitu ya, dan tidak mau menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, dia akan memetik hasil buahnya pada bulan Ramadan, gitu ya. Ustaz udah lewat, Ustaz ya nggak apa-apa, ini biar sebelum kita masuk ke utamaannya, saya mukadimah dulu ke sana, biar kita tahu sebenarnya Ramadan ini kalau seperti lomba maraton misalnya, 40 km misalnya itu awal kali hari Minggu itu udah diangkat itu bendera startnya, itu udah mulai maraton, itu bukan lagi latihan gitu ya. Nah, kita udah masuk nih. Makanya kalau misalkan banyak di antara kita ya di masyarakat Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah gitu. Ya, hal yang lumrah, yang gampang ditangkapnya itu adalah sholat tarawih misalkan. Itu mudah sekali itu kalau hari pertama, walaupun itu baik aja, nggak ada masalah ya, baik aja lah. Hari pertama itu bisa penuh, 2, 3, 4 masih penuh, paling kurang 1 saf. Terus nanti tarawih di malam-malam ke 20, 22 itu udah mulai maju, bisa jadi tinggal hanya 2 saf gitu ya. Karena nggak ada tamrinatnya, karena umat ini masih belum kalau bahasa itu ihtimam ya, perhatian ya terhadap bulan Ramadan itu tidak mempersiapkan di 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi kalau dikatakan Ramadan itu bukan bulan kita latihan, bukan sebenarnya. Bulan udah pertandingan. Udah kalau di lomba lari kita sudah lari ini gitu ya. Maka ada yang di tengah jalan, ada yang baru berapa kilometer udah ngos-ngosan, nggak kuat lagi angkat tangan gitu ya. Nah ini agar jadi perhatian bagi kita semua, nanti kedepannya ya begitu harusnya gitu ya. Saya bacakan yang pertama tentang keutamaan, saya ambil dari kitab Nuzhatul Muttaqin ya, bab wujubus siyam ar-Ramadan wa bayan fadlus siyam wa ma yata'allaqu bihi. Jadi bab tentang kewajiban puasa Ramadan dan keutamaan puasanya dan hal-hal yang terkait pada bulan Ramadan. Ini hadis yang pertama cukup panjang, tapi saya bacakan karena banyak yang terkumpul keutamaan Ramadan di dalam hadis ini. Di hadis riwayat Bukhari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla. Berarti ini artinya hadis qudsi. Jadi Allah berkata di dalam hadis, maka hadisnya disebut hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu tarkib lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hampir seperti Quran, tapi bukan Quran gitu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama hadis. Kalau ada
hadis kok ada kalau Allah azza wa jalla ya, Allah berfirman, kan hanya dalam Quran? Oh tidak, ada hadis qudsi, itu adalah firman Allah yang masuk ke dalam kategori hadis. Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Nah, yang saya maksud dengan tarkibnya itu susunan katanya ini murni dari Allah Subhanahu wa taala jika dia hadis qudsi. Gitu ya. Kalau dia bukan hadis qudsi, itu perkataannya tarkib susunan kata yang disabdakan oleh Rasul itu datang dari Nabi. Nah, itu perbedaan hadis qudsi dengan hadis yang hadis biasa, hadis nabawi gitu ya. Nah, setiap amal anak Adam itu miliknya, ya, kecuali siam. Ini udah inilah bapak ibu sering dengar ini ya. Tapi jadi tazkirah, biar diingetin lagi. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu milik saya, dan wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan ganjarannya. Ini makom siamnya, posisi puasa dalam ibadah yang kita lakukan ini luar biasa. Jadi walaupun kita kayak enggak ini kan, kayak maksudnya setiap Ramadan ya biasa aja gitu ya, tapi di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu luar biasa, Pak. Gitu. Sampai dikatakan yang soma yauman ya fi sabilillah ab'ada wajhahu minan nar sab'ina kharifan. Allah sampai Rasulullah katakan demikian gitu ya. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, 1 hari Bapak, Allah akan jauhkan wajahnya dari siksa api neraka itu sejauh perjalanan kaki 70 tahun namanya. Sab'ina kharifan. Jadi jarak antara neraka dengan dia, wajah itu menjadi simbol diri gitu ya. Itu jaraknya itu sab'ina kharifan. Jadi masirah perjalanan 70 tahun itulah jarak Allah menjauhkan seorang hamba yang melaksanakan ibadah puasa hanya 1 hari gitu. Rahmat, benar-benar rahmat Allah ini puasa itu. Kalau ada orang yang merasa berat dengan puasa, ya Allah ya Rabbi, ya mungkin benar-benar hidayah aja itu belum sampai lah gitu ya. Atau yang masih ada ya, kalau di saya kalau lewat itu ya masih ada yang inilah ya, dia sholat tapi pas keluar Ramadan masih makan minum, masih ketemu lah masih di Bandar Lampung masih ada kayak gitu ya. Tapi kalau dia paham, dia tahu, ya Allah ya Rabbi, itu benar-benar bentuk cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Allah siapin itu Ramadan, kalau saya sebut mungkin instrumen yang Allah siapkan agar hambanya ini nggak ada yang diazab oleh Allah di neraka nanti. Gitu. Makanya sempurnakan nih ibadah puasa kita. Walaupun secara fikih itu ya imsak anil akli wa syurbi, gitu ya, min tulu'il fajri ila ghurubi asyams. Itu fikihnya begitu. Sah kok puasa kita seluruhnya, wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menahan makan dan minum
dan seluruh yang membatalkan puasa dari sejak awal fajar sehingga datangnya waktu maghrib. Secara fikih sah kok, gitu ya. Tidak perlu mengkodok, gitu ya. Itu. Tapi kan kita nggak mau seperti itu aja, gitu ya. Ya semakin kita dewasa, semakin kita berumur, ya semakin paham dong bagaimana hakikat dari puasa itu sendiri. Yang paling utama yang bisa dia raih adalah tadi. Jika kualitas puasa kita itu benar-benar pada tingkat yang paling utama, yang paling tinggi, Allah bisa jadikan ganjaran itu Allah jauhkan hamba ini dari neraka 70 tahun perjalanan. Oh, gitu ya. Jadi perhatikan nih ibadah puasa kita semua, gitu ya. Dan itu milik Allah, gitu ya. Ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Antara adab ya, ada para ulama dulu, soleh itu biasanya kalau di luar bulan Ramadan, setiap kali puasa itu pasti dia berusaha untuk menutup-nutupinya. Kalau di Ramadan kan udah sama nih semuanya ya, tapi hakikat puasa itu adalah ibadah yang hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan itu orang soleh dulu ada yang puasa sunnah selama 40 tahun, tidak ada yang mengetahuinya walaupun itu keluarganya. Bicaranya itu dia keluar dari rumah, dia bawa 2 roti kering karena dia sebagai seorang pedagang, sampai pasar dia infakkan roti kering itu. Padahal laki-laki ini puasa, orang keluarganya ngira suaminya itu bawa sarapan dari rumah, kemudian saat diinfakkan itu tetangganya di pasar mengira bahwa laki-laki itu sudah makan dari rumah, padahal sedang puasa. Dia tutupi amalan itu sampai 40 lamanya. Jadi kalau di luar bulan Ramadan, di antara adab siam agar kita berkualitas adalah ia menutupi puasa itu sendiri. Jadi dia berkualitas ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, kecuali puasa, ini sudah kita tegaskan. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan ganjarannya. Wasiyamu junnatun, nah ini jelas puasa itu adalah perisai ya. Sataro, jadi setiap yang menutupi itu disebut dengan junnah. Kalau saya artikan seperti tameng atau baju besi dalam peperangan gitu. Junnah. Baju ini melindungi dia dari mara bahaya. Nah, yang Rasulullah maksud dari asyam al-junnah itu kaunu asyam junnatun, ay annahu wiqayah min syahawat yakun wiqayatu minan nar. Gitu. Jadi maksud dengan junnah, asyam junnah di sini berarti sebenarnya fungsinya sama seperti baju besi dalam peperangan, melindungi dari mara bahaya. Ditutup. Nah, sedangkan maksud junnah dalam puasa di sini adalah wiqayah. Dia sebagai tameng dari ajakan syahwat yang setiap waktu itu menggerogoti keimanan, gitu ya. Syahwat itu kan pasti menyuruh hal-hal yang
dirasa suka oleh nafsu, itu syahwat pasti begitu. Ba'da subuh pilih mana, baca Quran atau zikir sholat atau istirahat. Setelah sahur pasti lebih enak tidur kan. Kalau mau dikatakan, mau ditanya dalam hati, enakan mana antara tidur dengan baca Quran ba'da sholat subuh? Enakan tidur. Makanya hufati an-nar bisyahawat gitu ya. Yang namanya neraka itu biasa dikelilingi oleh syahwat gitu ya. Yang intinya adalah hal-hal yang disenangi oleh nafsu atau jiwa gitu ya. Oleh Bapak tanya di sini, kemari ini berat atau ringan? Pasti perlu perjuangan antara malas dengan malas kan. Itu mah sama aja Ustaz. Antara ingin dan malas sebenarnya. Ayo di YouTube juga banyak pengajian gitu. Tapi ya datang kemari itu perlu perjuangan gitu. Memilih datang kemari itu ada ujroh ya, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala telah memerangi syahwat. Nah, siam itu persis seperti dia tameng atas ajakan-ajakan syahwat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena ya tadi ya, kalau dari segi medis mungkin ada yang lebih paham gitu ya. Si asiam gitu ya. Dan itu menjadi keutamaan bagi kita umat Islam. Allah sediakan setiap satu tahun itu ada 1 bulan untuk berpuasa. Coba kalau nggak ada syariat puasa Ramadan, boleh jujur ya, boleh jujur. Kira-kira sebulan berapa kali puasa? Boleh, mungkin ada yang sama sekali puasa gitu ya. Kalau yang biasa, alhamdulillah, Senin Kamis, alhamdulillah gitu ya. Kalau ada adanya nih yang PKL berapa kalau nggak bulan puasa? Senin Kamis saja, bagus. Tapi ada yang benar-benar belas gitu, 1 bulan itu nggak sama sekali puasa gitu. Allah sediakan Ramadan ini 1 bulan penuh untuk puasa itu rahmat benar bagi kita ini. Kayak Allah paksa umat Islam itu masuk ke dalam pembersihan jiwa, pembersihan dosa-dosa di bulan Ramadan. Sekaligus itu mengikis perlawanan, mengikis kekuatan dari panggilan syahwat yang setiap hari, setiap saat itu ngajak kepada keburukan. Kemudian makan terus nggak berhenti. Nanti udah makan sarapan, kan kalau hari libur gitu kan, Minggu sarapan, siang Minggu makan, dan siang nyari makanan. Nanti malam pikir lagi tuh, datang sore itu udah kepikiran lagi, mau bikin apa ini ya, atau mau masak apa, gitu ya. Sore masak lagi. Nanti perut keroncongan jam 9, karena saya juga ngalamin begitu kan. Perut keroncongan jam 8 malam udah keroncongan. Mikir lagi kalau ada ini beli si goreng si gitu. Makan lagi. Jadi setiap waktu itu pengennya makan terus gitu. Itu nafsu sebenarnya gitu ya. Yang harus sebenarnya dikendalikan. Dan dari segi kesehatan, semakin kita banyak masukin sesuatu ke dalam perut itu, ya semakin rentan terhadap penyakit gitu ya. Wadah yang buruk, wadah paling buruk yang diisi oleh kita sebagai manusia itu adalah perut gitu ya. Semakin kita masukin, ya potensi sakitnya semakin besar gitu ya.
Dan puasa Ramadan ya, saya katakan sekali lagi, itu benar-benar cinta Allah kepada manusia. Dikasih istirahat 1 bulan, pagi sampai malam itu lambung untuk bekerja tapi tidak berat gitu ya, sehingga mendatangkan kesehatan bagi kita sebagai manusia gitu ya. Siyamu junnatun gitu ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ini karena dia junnah, menghalang dari panggilan syahwat, maka harusnya puasa itu punya manfaat bagi orang yang melaksanakannya itu adalah menjaga diri dari amarah gitu ya, dan menjaga lisan dari perkataan kotor. Ya fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfas gitu ya. Enggak boleh berkata kotor pada saat kita berpuasa. Jadi kalau nggak berpuasa boleh puasa, nggak boleh juga sebenarnya. Tapi saat kita berpuasa itu bagian dari tamrina, bagian dari latihan Allah kepada kita. Mau nggak kita dapat ganjaran puasa yang paling tinggi? Kalau gitu jangan berkata kotor saat berpuasa. Gitu. Fala yarfas. Bukan saja berkata kotor, nggak boleh. Ini efek dari marah itu biasanya suara kan meninggi, mengeras gitu ya. Itu pun nggak boleh saat kita berpuasa. Wala yaskhab. Kemudian fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci maki, ini paling berat ini Pak ujiannya. Puasa dicaci maki pula, perut lagi lapar, nambah emosi kan gitu sebenarnya, gitu ya. Tapi Allah minta puasa itu punya fungsi nahan ini gitu, nahan amarah ini. Udah panas, hujanan, naik motor, dicaci maki pula sama orang bawa mobil misalnya. Anjurannya dari Rasulullah SAW, ini shaim bukan artinya dikatakan kita melafazkan, bukan. Katakanlah dalam diri dan jiwa orang yang melaksanakan puasa, ini shaim, kamu sedang puasa. Jadi jangan dibalas dengan amarah gitu. Jangan, bukan saat orang itu mencaci maki kemudian kita kata ini shaim enggak, bukan begitu maksudnya. Konteksnya adalah kita bisa menahan amarah. Untuk agar menahan amarah itu katakan, yuk kamu lagi puasa, tahan gitu, imsak menahan amarah. Ini keutamaan yang kedua dalam berpuasa. Bahwa puasa itu diantara manfaatnya bukan saja dari sisi ganjarannya jamaah yang dirahmati Allah, tapi benar-benar melatih kalau bahasa pendidikan ya karakter lah, melatih akhlak benar. Mau marah sama anak, mau marah sama istri, pas lagi puasa katakan dalam hati kita ini shaim. Walaupun dongkol semarah-marahnya ya gitu cara. Kalau itu bisa sebulan ini bisa terlatih, mampu kita melakukan itu, ya efeknya yang paling bagus bagi diri kita nanti setelah keluar dari Ramadan, yang biasa kita mungkin orang kata mengklaim menghukum kita orang yang cepat marah, keluar Ramadan bisa
terkontrol amarahnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi sha'im atyabu indallahi min rihil miski. Allah, ya ini muasanya. Tadi kalau tadi manfaatnya kepada karakter, kebiasaan kita, tidak berkata keji dan yang lainnya, atau qaul zur, persaksian yang dusta, gitu ya. Dan manfaat yang lainnya, bau mulut, ya ini. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, khuluf itu taghayyur riha al-fammi, ya, perubahan bau mulut, gitu ya. Bahwa yang puasa kemudian dia mengalami perubahan bau mulut, la khulufu fammi as-sha'im, di sisi Allah, ya. Ya, sekali lagi di sisi Allah ini, atyabu indallah min rihil miski. Kalau kita melihatnya begini, nah, bau mulutnya orang berpuasa aja Allah kasih ganjaran, gitu. Allah siapkan keutamaannya. Bagi Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi, gitu, di surga nanti. Artinya mulia banget, Bu. Bapak, mulia sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa, gitu. Sayang sih, maksudnya ini enggak dalam bentuk materi, gitu ya. Maksudnya dalam bentuk ganjaran, gitu. Bro, kalau di dunia, gitu ya, kamu puasa berubah aja, kamu baunya kasih tambahan, kalau ini ada tukin, tunjangan kinerja, gitu ya. Remon kalau di ini PNS ada tambahan, gitu ya, digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh hakikatnya kan seperti itu. Cuma ini kan gaib, maksudnya sesuatu yang belum kelihatan, gitu. Hanya belum kelihatan aja. Kalau Allah bukakan ini sitar dunia itu, udah tampak semuanya nanti. Karena belum dibukakan saja. Nah, kita membahasakan ini adalah bahasa iman. Saya dialog ini dialog iman. Ya, menyampaikannya karena kita semua beriman kepada Allah dan Rasul. Allah kasih ganjaran bagi orang yang berpuasa. Perubahan bau mulutnya saja Allah gaji, kasih gaji tambahan. Puasa, bau mulutnya kasih tambahan. Walaupun kata orang-orang hadis tidurnya orang puasa itu ibadah, walaupun itu kalau banyak ulama ustadz itu mengatakan nggak benar. Kalau saya benar juga. Benarnya kenapa? Dibandingkan dia bangun bermaksiat, mendingan dia tidur. Dan kemudian berpuasa, gitu. Kalau ya di sisi lain bagi orang yang soleh ya nggak ketemu, apalagi orang yang arifin, ya pasti dia akan hidup usahanya nggak tidur di bulan Ramadan, gitu. Tapi bagi orang-orang yang biasa melakukan dosa, ya lebih baik dia tidur saat Ramadan puasa dibandingkan dia bangun kemudian dia bermaksiat atau melakukan kejahatan, gitu. Ya, ini yang ketiga, ya. Kemudian al-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini tidak aftara fariha bi fitri, senang kita pas ya semuanya, saya, keluarga, anak-anak
Itu kalau mau maghrib senangnya luar biasa gitu ya. Hidangan berwarna-warni kan Pak ya kalau puasa itu. Dan kayak selain di bulan Ramadan jarang kita menghidangkan itu di keluarga bersama-sama mulai. Coba deh dihitung-hitung berapa kali kita makan bareng anak-anak saat di meja makan bersama satu waktu. Nggak ada, jarang kita lakukan itu kecuali kita keluar ke rumah makan. Dan Allah itu dalam bentuk cintanya buat kita sebagai hamba Allah dalam berkeluarga itu, Ramadan itulah kita duduk bareng di meja makan, duduk bareng di meja makan. Jadi duduk bareng di kursi di meja makan, duduk bareng di meja makan. Jadi lauknya ada di mana Pak Ustaz? Duduk bareng ya, bersama di kursi depan meja makan bareng keluarga, hidangan bermacam-macam, berwarna-warni, senang. Disebutkan dalam hadis itu farhatan, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kenapa ya kesenangan itu muncul? Karena memang kita selesai berhasil melewati ujian, nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, nahan semua yang membatalkan puasa, ya. Nahan amarah, semuanya gitu ya. Pas azan itu kita semua bergembira. Nah ini utama puasa. Fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan puasa kita. Jadi saat ada dua amalan yang ini tahun lalu saya sampaikan juga sebenarnya. Dua amalan yang membuat hambanya itu saat berhadapan dengan Allah itu berbahagia. Satu, tilawah Quran, yang kedua puasa. Mulut ini kan kita terkunci semuanya, nggak bisa bicara. Nanti yang berbicara adalah tangan, kaki, semua bersaksi. Nah di antara yang membela kita nanti saat kita bertemu dengan Allah itu, kanan kiri kita pertama ada Quran, yang kedua adalah puasa. Disaim, bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada syafaat bagi orang-orang puasa saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud syafaat itu dia datang berhadapan dengan Allah untuk membela kita sebagai hamba yang melaksanakan puasanya. Langsung dia ngomong, puasanya ngomong, ya Rabb, innahu amsaka nafsahu min aklin wa syurbin li ajlik. Dia bersaksi gitu, ya Allah, saya bersaksi bahwa hamba ini telah menahan dahaga, lapar hanya untukmu. Fasyaffi, puasa katakan, jadikan saya ini sebagai syafaat. Jadi ini jaminan. Maksudnya fasyaffi, maksudnya jadikan aku puasa ini jaminan untuk hamba Allah SWT. Jaminan apa? Jaminan kebenaran dari puasa. Makna syafaat juga artinya puasa akan memintakan ampunan kepada Allah. Itu makna syafaat. Maka benarlah kata Rasulullah SAW bahwa fariha lis-shaim inda liqa'i rabbih. Senang dia karena dia datang, kemudian ada, kalau kita baca Qurannya itu meminta kepada Allah agar Allah mengampuni hambanya. Ada puasa datang lagi minta kepada Allah ampunan agar mengampuni hamba. Kalau nggak selesai juga sampai sirat masih ada dosa,
ada syafaat uzma dari Rasulullah, diampuni lagi, insya Allah selamat masuk surga. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini udah mulai ngantuk ini. Udah ngantuk ya Bu ya? Belum. Sebelum ini, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan dulu, biar Ustaz terus yang ngomong. Siapa yang ngomong? Ustaz. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kami beri waktu 1 atau 2 orang penanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Hasan. Saya ingin bertanya Ustaz, tadi kan sempat Ustaz bilang bahwa sekarang ini zaman digital Ustaz, banyak kajian rutin yang diupload di digital. Nah, saya ingin menanyakan bahwa khususnya untuk anak-anak muda ini gimana sih Ustaz? Mungkin Ustaz bisa kasih sebuah apa itu ya? Lebih baik mana kita nonton kajian di digital atau datang masuk ke majelis taklim seperti ini Ustaz? Lebihnya atau kurangnya gimana Ustaz? Apakah bagus langsung datang atau kajian Ustaz? Biar semangat untuk datang tadi dulu untuk Ustaz. Mudah-mudahan anak muda seperti saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Asal dulu ya. Ya, kalau ditanya, ini bukan promosi ya, maksudnya. Oh, pas, ya jelas lah ustadznya pasti dia pengen orang-orang jamaah hadir di sini. Enggak. Lebih utama datang ke majelis sebenarnya. Pertama, kita dapat keutamaan. Ini kalau dalam pandangan orang beriman, kita ini di taman surga sebenarnya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu melewati ya, bukan kalau orang lewat kan artinya sebenarnya bukan orang dinas kelautan dan perikanan, dia melewati gitu ya. Ada tahu majlis majlis ilmu sana, farta'u ay fasra'u, bersegeralah untuk berhimpun di dalamnya gitu. Fa innahu raudhatun min riyadil jannah gitu. Karena majlis ilmu itu bagian dari taman surga ya, potongan taman surga yang ada di dunia. Ada 2 aja potongan taman surga itu di dunia. Pertama majlis ilmu dengan raudhah yang ada di Madinah. Gitu ya. Dan itu tidak didapati di pengajian digital, maksudnya di YouTube ya. Dan itu juga tidak termasuk kategori misalkan pengajian Zoom misalnya, nggak masuk. Yang lebih utama tetap menghadiri majlis ilmu itu sendiri. Gitu. Itu dari segi ganjaran pahalanya. Yang kedua, tidak ada satu kaum yang berkumpul untuk menyebut nama Allah, mengingat di dalamnya, kecuali hafaz alaihim malaika wa ghasyiyat alaihim rahmah wa dzakarallahu fi ma indahu. Kalau kita kumpul kayak gini pasti kalau bahasa gitu ya, datang kumpul semua malaikat itu. Kumpul menyelimuti, maksudnya mengepakkan sayapnya itu di seluruh para peserta majelis ilmu itu. Bagian dari rahmat yang Allah turunkan. Menyebutkan nama-nama ini semua ini, Pak Imam, Pak Ahsan, dan bapak-bapak yang lainnya gitu ya. Disebutkannya itu bukan di majelis para manusia, bukan. Allah menyebutkan itu di majelis para malaikat di langit, di atas langit ini. Dan bukan 1, 2 atau 20 atau 50 orang, bukan 50 malaikat, jutaan malaikat. Nah itu 2 perbedaan. Kenapa saya mengatakan lebih utama majelis ilmu dalam
yang offline seperti ini, datang gitu. Kemudian kalau yang digital kan sebenarnya dia bisa menuntut ilmu di mana saja ya. Itu mungkin kelebihan yang kedua. Jadi mobil bisa, kemudian ya mungkin lagi naik motor juga bisa mendengarkan suaranya saja gitu. Walaupun nggak boleh mungkin jadi celaka kan. Tadi pantai di mana dia bisa lagi. Itu keistimewaan itu. Tapi dari segi ganjaran pahala majelis ilmu itu tidak didapat. Itu yang kedua, ada interaksi kan kalau seperti ini, Bapak bisa menanya, bisa menambahkan, bisa mengkritisi gitu. Jadi kalau ditanya bukan nggak boleh, ya silakan, yang menuntut ilmu itu kan di mana saja gitu ya. Tapi kalau perbandingan dengan majelis ilmu, sekali lagi kita ingin meraih banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa didapati untuk majelis ilmu yang hadir di majelis ilmu itu sendiri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau menambahkan boleh tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, untuk mendapatkan ibadah yang lebih baik. Dan di sini yang saya mau tanyakan, apakah kita ini kadang-kadang sudah hatam berapa kali gitu kan, seakan-akan dikejar itu si hatam, tapi apakah benar bacaannya itu, atau tanpa, artinya kita tidak mengejar target hatam, tetapi bacaan kita yang kadang-kadang kalau untuk dibaca sekalian terjemahnya tidak sampai tamat itu Pak Ustaz. Nah itu maksud saya, apakah dalam bacaan ini hatamnya atau bacaannya? Nah itu kadang-kadang kan hatam itu sudah berapa kali, semakin banyak hatam semakin hebat lah gitu ya, orang berpikiran seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, berkaitan dengan sholat taraweh. Afdolnya memang kita sholat taraweh khususnya di masjid kan sampai witir. Nah itu sudah selesai lah urusan untuk sholat taraweh. Tetapi kita ingin nambah di malam harinya, tengah malam gitu kan, kita 3 malam. Nah itu apakah saya mendengar pernah mendengarkan ceramah dari Ustaz Adi Hidayat bahwa kalau kita sudah witir itu ada sholat pembuka. Nah itu ternyata di situ tidak sampai tuntas. Bagaimana sholat pembuka itu untuk melakukan sholat tahajud gitu misalnya, itu harus ada sholat pembuka kembali. Nah itu mungkin kalau memang ada informasi berkaitan itu kami ingin mengetahuinya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Pertama tentang tilawah nih, Quran di tilawah Quran di bulan Ramadan, mana yang lebih utama, apakah banyak khatam atau tata cara bacaannya yang baik dan benar yang perlu diperhatikan, sehingga mungkin kalau dibaca dengan tata cara baca Quran baik dan benar bisa jadi tidak khatam, atau khatamnya tidak bisa 2 kali atau 3 kali, hanya sekali gitu ya. Ini mana yang utama? Secara umum kaidahnya itu bahwa al-ajru ala qadri masyaqqatihi, terutama kalau dikata keutamaan yang mana, saya katakan bahwa kaidahnya bahwa ganjaran itu tergantung dari kadar usaha atau sulitnya hamba melakukan gitu ya. Semakin mengalami kesusahpayahan dalam melakukan ibadah, maka semakin besar juga ganjarannya. Itu kaidah dalam ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat beberapa dalil dari
sabda Rasulullah SAW itu bahwa memang yang dimaksud dari zikir tilawah Quran itu adalah emang kiroahnya, artinya dia zikir baca Qurannya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau dia kulla lailatin min Ramadan itu ja'a Jibril ilaihi fayatadarasu al-Quran, gitu ya. Jadi setiap malam Ramadan itu Rasul selalu didatangi oleh malaikat Jibril fayatadarasu al-Quran. Tadarus itu artinya membaca Quran. Jadi Rasulullah itu membaca, Jibril itu menyimak, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Kalau dilihat di sini memang tilawah, Ibu, memang baca Qurannya, biduni tadris atau tanpa di sana kita harus membaca terjemahannya, gitu ya. Memang dari segi jumlah banyaknya kita membaca Al-Quran, dan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, gitu ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu pasti banyak, ya bukan banyak, ada di antara mereka itu yang ini biasanya kalau dia pekerjaannya dagang, dia tutup di bulan Ramadan, khusus dia meluangkan waktunya untuk tilawah Quran. Dan beberapa ulama juga demikian, ya, beberapa ulama juga demikian. Kalau dia punya majlis ilmu ada 10, ada 100 gitu ya, kayak Syafi'i begitu. Ramadan datang, yang majlis ilmu itu banyak sekali di Mesir, ditutup sama dia. Ramadan itu khusus dia dengan Quran, tilawah, Ibu, tilawah terus dibaca gitu ya. Yang dalam riwayat itu 60 kali khatam Imam Syafi'i dalam Ramadan, itu sering saya sampaikan. Yang tahun lalu juga saya sampaikan di sini begitu, 60 kali khatam. Jadi dari segi, kalau ditanya mau kita ngambil kualitas atau kuantitas, kuantitas dan kualitas digabung bareng-bareng gitu. Kalau bisa Ibu cara baca Qurannya dilafazkan dengan baik dan benar dan bisa hatam 3 kali, itu jauh lebih baik dibandingkan dia baca dengan cara yang cepat, gitu ya. Kan boleh baca Quran tartil. Jadi kalau baca Quran Ibu bapak mau agak cepat, diratain semuanya. Kalau mau 2 matnya itu diratakan 2 harokat semua, 2 alif semua. Yang mat jaiz, mat wajib munfasil, mat lain, mat arid disukun yang tadinya harus 4-6 harokat, diratain semua 2 harokat. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi harus konsisten gitu ya. Terus gitu. Memang itu dia cara baca Qurannya. Itu boleh. Gitu. Mengejar target khataman dia di bulan Ramadan. Pada akhirnya nanti sama aja kayaknya. Ya kalau misalkan yang cepat dia khatam bisa 3-4 kali misalnya, yang baca lambat keutamaannya adalah dia melafazkannya pelan sesuai dengan kaidahnya, tapi hanya khatam 1 kali. Yang 1 ini menang di dalam jumlah huruf yang dia baca pada Ramadan tersebut. Kalau 3 kali, 3 kali khatam. 3 kali bisa, berarti hitungannya 90 juz dia baca, gitu ya. Jadi kalau dari segi keutamaan, sekali lagi fikihnya memang Rasulullah itu baca Quran. Ditadris gitu ya.
tanpa perlu membaca terjemahannya. Karena tadi kalau saya sampaikan Ramadan itu perlu pertandingan, udah mulai start, bukan latihan lagi. Kalau mau latihan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau mau meningkatkan kualitas di bulan Ramadan tahun depan, mulailah dari Rajab. Udah mulai baca terjemahannya dan yang sehingga pas Ramadan itu saat membaca itu punya zauk ya, punya rasa feel gitu ya, sendiri karena dia sudah membaca terjemahannya. Semakin tinggilah kualitas bacaan Qur'annya, semakin besar juga ganjaran yang akan itu yang pertama bisa terjawab. Yang kedua tentang sholat pembuka Ibu ya, tentang sholat pembuka. Kalau di yang dimaksud, saya tidak pernah menyaksikan ada tentang sholat pembuka, tapi dalam sholat qiyam itu bagian dari pembuka qiyam itu diawali dengan surat-surat yang pendek dulu, maksudnya jangan lama-lama dulu gitu ya bacaannya. Dan Syafi'i itu afdalu as-shalah atwaluha fil qiyam. Untuk sholat malam dalam Syafi'i mengatakan bahwa yang paling utama itu untuk sholat malam adalah berdirinya. Kalau ibu bapak semua pada malam hari ini sholat qiyam, mana yang utama, kita banyak rokaat atau panjang berdirinya? Saya katakan panjang berdirinya, walaupun hanya 4 rokaat. Gimana Ustaz panjang berdirinya? Ya banyak baca atau surat-surat yang kita hafal. Ustaz, saya cuma hafal trikul. Apa tuh trikul? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh trikul ya, iya trikul. Gimana Ustaz? Ya, itu nasib berarti. Enggak, maksud saya kalau kita cuma hafal trikul, ya tahun depan jangan trikul lah, tambah lagi surat lagi. Kalau mau mengikuti kalau sahabat dulu kenapa mengulang-ulang surah Az-Zalzalah dari mulai qiyam sampai mendatang sampai dikit lagi waktu fajar? Karena dia meresapi makna surat Az-Zalzalah itu, dia tadaburi, diulang-ulang terus surah Az-Zalzalah itu. Tapi banyak qiyamnya, panjang berdirinya gitu ya. Nah, yang ini baru prasangka saya saja. Yang dimaksud dengan sholatul iftitah di malam hari itu adalah sholat kalau kayak kita olahraga itu peregangan dulu gitu ya. Sholat rokaatain khofifain gitu. Sholat 2 rakaat tapi khafif ya, nih ringan saja, jangan lama-lama. Iya, terima kasih Bu. Saya belum pernah lihat dan mendengar gitu ya. Tapi yang saya pahami dengan sholat pembuka sebelum qiyam, kalau kita sudah tarawih ya Bu ya, sudah witir bersama imam di masjid, untuk mengawalinya itu ya sholatain rokaatain khofifain gitu ya, 2 rakaat tapi khafif, ringan aja, jangan lama-lama dulu, sebagai peregangan akan mau sholat lama berdirinya. Oh alam bisa Ibu ya. Kalau tadi Ibu berarti Ibu udah tahu jawabannya kan? Ibu ngetes saya udah ini. Jadi tidak ada anjurannya tidak dengan sholat pendek ya Ibu ya. Kalau menurut Adidayat ya. Mungkin ada di kaifiyah sholat kali Ibu ya. Kalau Imam Syafi'i atau mazhab yang lain bisa saja tersebut makna sholat
sebutan istilah sholat pembuka gitu ya. Sama kayak mungkin ibu dan jamaah di sini belum pernah mendengar sholat ihtiramul wakti. Belum pernah dengar loh. Ada yang sudah pernah mendengar istilah sholat ihtiramul wakti, sholat menghargai waktu. Ada, itu ada hanya di Imam Syafi'i saja. Jadi kalau bapak dalam pesawat kereta, kalau Syafi'i itu nggak boleh ibu bapak sholat duduk, sholat fardu. Jadi wajib saat takbiratul ihram meruku, sujud menghadap kiblat. Saya tanya, kalau Syafi'i bisa nggak kita naik kereta pas takbiratul ihram berdiri menghadap kiblat, Pak? Susah, nggak bisa. Apalagi naik pesawat, bisa sholat diri menghadap kiblat, ruku sujud nggak bisa. Maka kalau mazhab Syafi'i katakan orang yang menghabiskan waktu 2 sholat dalam pesawat, dia hanya boleh sholat ihtiramul waktu. Berarti kapan sholatnya? Saat landing, turun, kemudian dia sholat qadha, asmul qadha gitu ya. Karena kalau istilah tadi Ustaz Adi Hidayat ada sholatul iftitah, sholat pembuka, bisa jadi itu literatur dari mazhab fikih yang beliau baca gitu ya. Di antaranya tadi ya. Jadi baru tahu kalau sholat pembuka itu diantaranya sholat cukup membaca Fatihah tanpa membaca surat pendek gitu ya. Artinya kan tuh 2 rakaat yang ringan gitu, khafifain gitu ya. Tapi itu mustalahat yang bisa jadi ada dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pertanyaan kedua. Ada lagi yang mau ini atau cukup? Ada lagi yang mau ditanya? Pak Wani? Tahu mau minta diulang lagi dari awal. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalam ingin bertanya? Kita waktunya sampai jam 11, jadi sekitar 15 menit lagi ya kurang lebih. Kira-kira etis ya, karena istri saya lakukan jadi sambil tiduran etis tidak ya? Kalau kita mau mengambil bab tentang adab tilawatil Quran nggak masuk ibu, ya kan? Kalau kan ada bab tuh tentang adab-adab membaca Al-Quran, suci, menghadap kiblat, kemudian pakaian bersih dengan wewangian. Itu diantara adab-adab saat kita membaca Quran. Kalau kita ibu baca Quran pakai daster, habis wasak, nggak ganti baju, ya gitu. Gitu contoh ini aja bu. Kalau ibu nggak lain salah ya gitu ya. Kalau bicara itu kan nggak masuk gitu ya. Tapi kalau kita baca ini dzkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu kan masuk. Maksudnya ya itu kategori ada orang-orang beriman itu yang pikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, baring, sambil berjalan. Ada masuk dalam kategori itu ya, berzikirnya itu. Dan berzikir kalimat-kalimat yang paling dahsyat dalam berzikir sebenarnya tilawah Quran itu. Jadi sama aja kan, kalau kita tahunya zikir itu tasbih, ya kan, takbir, tahlil, ya itu zikir. Kita baca Quran itu juga zikir. Bahkan afdolul kalam itu kalam Allah. Sebaik-baiknya perkataan di atas muka bumi ini yang sering kita sebut itu adalah perkataan Allah. Di mana? Ya di dalam Al-Quran.
gitu ya. Walaupun kata subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, ya min dimni kalamillah, memang bagian dari kalam Allah. Tapi dia potongan-potongan saja gitu ya. Kalau bisa gini. Terima kasih Ustaz Farul Rozi atas penjelasannya. Dengan dua penanya tadi ada tiga pertanyaan yang disampaikan. Silakan Bapak dan Ibu-ibu kalau masih ada satu kali lagi penanya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Cukup ya. Kalau cukup kita dengarkan kalimat penutup terkait dengan kajian kita hari ini. Ini Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mungkin saya akhiri dalam saya kutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 22 ya. Wallahu khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan benar, ya tidak ada cacat sedikit pun, sempurna Allah ciptakan langit dan bumi ini. Ada malam, ada siang, ya, ada udara, ada air turun dari atas ke bawah, nggak ada dari bawah ke atas, ada api yang membakar dan yang lainnya. Pokoknya sempurna sekali Allah ciptakan langit dan bumi ini, nggak ada kekurangan sama sekali. Yang merusakkan kita, yang merusakkan kan manusia, yang merusak itu jin, setan gitu ya, itu yang merusak alam semesta ini. Kemudian kata Allah walitu dizali, di antara tujuan Allah ciptakan langit bumi yang sempurna itu, di antaranya adalah tujuannya walitu jazakulu nafsin, agar Allah bisa membalas setiap jiwa bima kasabat, terhadap apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini ya. Wahum la yuzlamun, tidak sama sekali mereka dirugikan, tidak sama sekali mereka dirugikan. Jadi kesempatan Ibu pada Ramadan ini, apapun yang Ibu lakukan di setiap detik bulan Ramadan ini enggak bakal terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan ganjaran yang sangat banyak itu ya. Wahum la yuzlamun, Allah enggak merugikan siapapun gitu ya. Mau tilawah, mau tasbih, yang enggak bisa baca Quran cuma bisa Allah sebut aja Allah banyak-banyak. Kalau ada orang misalnya yang nggak bisa baca Quran, huruf alif aja nggak tahu yang mana, huruf sin dianggap huruf jim dan yang lainnya misalnya, cuma bisa ngomong Allah, suruh dia ngomong Allah banyak-banyak di bulan Ramadan, jangan putus-putus, nggak apa-apa gitu ya. Sekecil itu Ibu, mau Ibu ngasih aduh Ustaz nggak bisa baca Quran, susah hatam, saya nyiapin makanan untuk suami, anak dan yang lain-lainnya, itu sedekah banyak. Jadi Ibu nyediain, hidangin makanan. Kalau Bapak kan nyediain bahan makanan tuh, beli di pasar, nggak Ustaz saya sendiri yang beli, ibu-ibu juga misalnya gitu. Ibu yang masak, nah masaknya Ibu itu sedekah gitu ya. Apalagi bulan Ramadan ini. Sahabat tanya, aku nggak punya harta yang bisa aku sedekahkan Rasulullah, katanya. Kamu punya tenaga, punya, kasih minum orang itu yang sedang berpuasa saat iftar. Jadi menyuguhkan minuman ke orang yang akan berbuka itu adalah sedekah bagi orang tersebut. Menyuguhkan aja, minumannya dari orang lain gitu, dia datang nyuguhin gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekecil apapun amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, dilakukan sebisa kita, banyak-banyak kita lakukan. Semoga tadi lipatan ganda ganjaran yang Allah sediakan di Ramadan ini benar-benar kita terima nanti di yaumil kiamah nanti. Rugi sekali lagi rugi kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Astaghfirullah walakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farul Rozi atas materinya hari ini di kajian rutin Ramadan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Provinsi Lampung. Semoga kita yang mendengar kajian ini, baik yang berada di musola, kemudian di ruangan masing-masing, kemudian atau melalui aplikasi Zoom, bisa mendapat manfaat, ibroh, bisa mendapatkan gambaran. Ini hari ke-5 di bulan Ramadan, kita masih kurang lebih 25 hari lagi bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang sudah punya target di sebelum Ramadan akan berapa khatam Quran berapa kali, kemudian sholat qiyamul lailnya berapa kali, kemudian sedekahnya berapa kali. Semoga itu bisa kita realisasikan dan bisa kita kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan yang nantinya akan berdampak di bulan-bulan yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Fahrul Rozi atas materinya hari ini. Hati-hati untuk perjalanan Ustadz. Nanti kalau misalnya diundang lagi, mohon kesediaannya untuk mengisi kembali di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.